Menyongsong awal tahun 2023, Koarmada RI menggelar doa bersama demi kehidupan yang lebih baik di tahun 2023 yang dilaksanakan di tempat ibadah yang berada di Koarmada RI. Komando Armada Republik Indonesia di awal tahun 2023 melaksanakan olahraga bersama yang dipimpin langsung Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto bersama prajurit dan PNS Koarmada RI di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Pada kesempatan olahraga bersama di Koarmada RI ini menjadi berbeda karena dilaksanakan pembagian door prize atas nama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini telah menjabat sebagai Panglima TNI sebagai tali kasih kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmada RI. Komandan Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau Dankopeba Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Ferdi Hendarto Susilo dengan didampingi Kadispotmar Koarmada RI Kolonel Laut Laut Joko Prihatin meninjau langsung ke lokasi evakuasi truk yang tercebur di Pelabuhan Merak, Banten. Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto turut andil dalam pagelaran wayang orang Pandawa Boyong sebagai tokoh Batara Surya yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Batara Surya disebut sebagai salah satu dewa andalan di Kayangan karena selain sakti, ia senang memberikan pusaka dan kesaktian kepada orang-orang yang dipilihnya. Ia juga selalu menjalankan kekuasaannya dengan baik dan selalu memastikan Surya dalam genggamannya bersinar menerangi bumi. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto beserta Ketua Gabungan Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri peresmian dan pengukuhan pesawat udara Piper Archer PA28181, CN235-220 MPA, dan Helibel 505 Jet Ranger yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Base of Lanudal, Juanda, Surabaya. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto beserta Ketua Gabungan Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto hadir pada peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Dr. Rajiman Widyo Didingrat 992 yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di PT PAL Indonesia, Surabaya. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto beserta Ketua Gabungan Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto hadir pula pada peresmian Mako Komando Operasi Kapal Selam dan Gedung SFDCT yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Surabaya. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin serah terima jabatan Kas Koarmada RI dari Laksda TNI Yayan Sofian kepada Laksma TNI Didong Rioduta di ruang Macan Tutul, Mako Koarmada RI. Selanjutnya Laksamana Muda TNI Yayan Sofian akan menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil. Sedangkan Laksamana Pertama TNI Didong Rioduta sebelum menjabat sebagai Kas Koarmada RI, menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut atau Kapus Janmar Seskoal. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin upacara serah terima jabatan Pangkoarmada 1 dan Pangkoarmada 3 di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Menjelang memperingati hari ulang tahun pertama peresmian Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI pada tanggal 3 Februari 2023, Koarmada RI menggelar pertandingan olahraga antar satuan di lapangan Arafuru dan Gedung Obesaf Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu cabang olahraga voli dan bulu tangkis antar satuan di lingkungan Koarmada RI ini dihadiri sekaligus diikuti langsung Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto. Koarmada Republik Indonesia melalui Staf Potensi Maritim atau Spotmar dan Dinas Potensi Maritim atau Dispotmar Koarmada RI melaksanakan bakti sosial berupa pemberian bantuan penanaman pohon produktif dan penebaran benih ikan serta pembagian sembako di Flat TNI Angkatan Laut Marunda, Jakarta Utara. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto pada kesempatan tersebut memimpin langsung penebaran benih ikan dan penanaman pohon produktif. Pemberian bantuan lainnya berupa pembagian sembako kepada warga Flat TNI Angkatan Laut Marunda dan sekitarnya. Koarmada Republik Indonesia mengadakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun peresmian pertama yang bertepatan pada tanggal 3 Februari 2023 di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Acara syukuran ditandai dengan pembacaan doa,
yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Pangko Armada RI, Laksda TNI Heru Kusmanto, yang didampingi Ketua Gabungan Jala Senasri Armada RI, Nyonya Yayu Heru Kusmanto. Kemudian kegiatan diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak yatim yang dilaksanakan di Masjid Al-Muttaqin. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengikuti rapat pimpinan TNI Angkatan Laut yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto membuka rapat staf dan komando Ko Armada RI tahun 2023 di Mako Ko Armada RI Jakarta Pusat. Dan tema yang diangkat pada tahun 2023 yaitu Ko Armada RI siap mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh guna mencapai kesiapan tempur dan kesiagaan operasi yang tinggi. Kepala Staf Ko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta resmi menyandang pangkat Bintang 2 atau Laksamana Muda TNI setelah melaksanakan upacara kenaikan pangkat dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Jala Senasri Gabungan Armada RI juara favorit stand pameran Jala Fair 2023. Stand pameran pengurus gabungan Jala Senasri Armada RI yang menampilkan produk berupa hasil kerajinan dan kreativitas anggota Jala Senasri Armada RI berhasil meraih juara favorit dan menerima penghargaan serta dana pembinaan yang diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Ahmadi Hedi. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin acara tatap muka dan vikon uji naskah sementara petunjuk teknis gladi tugas tempur latihan 1, latihan 2, dan latihan 3 kapal selam di ruang Macan Kumbang Mako Ko Armada RI Jakarta Pusat. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Ko Armada II dari Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat kepada Laksamana Muda TNI Maman Firmansyah yang dilaksanakan di Dermaga Madura Ujung, Surabaya. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta menyambut kedatangan Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia Admiral Datuk Abdurrahman bin Ayub di ruang VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Barat. Kepala Staf Ko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta membuka forum group discussion peran tempur bahaya kapal selam KRI kelas PKR 105, latihan peran memantai, pitching tempur dan pitching administrasi di ruang Macan Tutul Mako Ko Armada RI Jakarta Pusat. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menerima kunjungan introductory visit Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia Laksamana Dato Abdul Rahman bin Ayub di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menerima paparan 4 rencana operasi dan rencana peresmian Kampung Bahari Nusantara di ruang Macan Kumbang Mako Ko Armada RI Jakarta Pusat. Keempat paparan rencana operasi tersebut yaitu rencana operasi Trisila, rencana operasi Rakata Jaya 23, rencana Komodo Jaya 23, dan operasi Cendrawasih Jaya 23, serta rencana peresmian Kampung Bahari Nusantara yang akan dilaksanakan di Pulau Untung, Jawa. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia memimpin rapat penerimaan laporan rencana operasi atau RO Ko Armada II dan Ko Armada III tahun anggaran 2023 di ruang Macan Kumbang Mako Ko Armada RI Jakarta Pusat. Ko Armada RI dalam hal ini melalui Komando Latihan Ko Armada RI atau Kolat Armada RI melaksanakan kegiatan latihan Mobile Team Training ataupun MTT Pitching Tempur tahun 2023. Dibuka oleh Komandan Kolat Armada RI Laksamana Pertama TNI Oktavianus Budi Susanto di Gedung Kolat Armada RI Jakarta. Ko Armada RI menerima kunjungan perwira siswa pendidikan reguler Angkatan ke-51 Sekolah Staf dan Komando TNI yang diterima Kepala Staf Ko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta bersama pejabat utama dan Kasatker Ko Armada RI di Mako Ko Armada RI Jakarta Pusat.
Delegasi Kemhan dan delegasi TNI Angkatan Laut yang diwakili oleh Komandan Komando Operasi Kapal Selam atau Dankops Kasel Ko Armada RI, Laksma TNI Indra Agus Wijaya, melaksanakan kunjungan kerja ke fasilitas produksi Submarine Manufacturing and Product atau SMP Ltd di Blackpool Road, Lancashire, Inggris. Adapun kunjungan ke SMP Ltd ini merupakan pendalaman dan validasi Submarine Rescue Vessel System yang merupakan perencanaan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI. Pangkormada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menerima kunjungan kehormatan dari Chief of Navy Australia Vice Admiral Mark Hammond di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Wakil Asisten Intelijen Koarmada RI Kolonel Laut Pelaut M. Rizahdi berhasil meraih juara kedua pada kejuaraan menembak dalam rangka HUT dan Paspampres Cup 2023 dengan perolehan nilai 198,7 pada materi menembak 20 meter perorangan Pamen TNI Polri dan berhasil pula meraih juara ketiga pada materi 25 meter perorangan putra perolehan nilai 196,2. Komando Penyelam dan Penyelamatan Koarmada RI melaksanakan monitoring dan supervisi tim penyelam di Selam Bair 2 dalam rangka mengikuti latihan peperangan ranjau yang dilaksanakan oleh Koarmada 2 tahun anggaran 2023 bertempat di Situbondo, Jawa Timur. Latihan ini dimulai dengan Latposko di Kolat Koarmada 2 selama 5 hari dan kemudian dilanjutkan dengan Manlap di perairan Situbondo selama 3 hari. Materi yang dilatihkan mulai dari persiapan pemburuan ranjau, pelaksanaan dropping mine EM-12 dari pesut hingga demolisi melaksanakan penghancuran ranjau. Koarmada Republik Indonesia menjadi salah satu narasumber Pasis Dikrek 60 Sesko AU tahun anggaran 2023 di Sesko AU Lembang dengan tema implementasi Smart Defense dalam mendukung pertahanan dan keamanan Ibu Kota Negara atau IKN. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri sekaligus menyaksikan penyematan brevet kehormatan manusia katak kepada 4 perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Pondok Dayung, Jakarta Utara. Kepada 4 perwira tinggi TNI Angkatan Laut yaitu Asisten Operasi atau Asop Kasal Laksamana Muda TNI Denny Hendrata, kemudian Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Sekjen Wantanas Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat, lalu Pangkoarmada 1 Laksamana Muda TNI Erwin S. Aldedarma, dan Pangkoarmada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto melepas keberangkatan Satgas Operasi Trisila Koarmada RI tahun 2023 dengan didampingi Kepala Staf Pangkolilamil di Dermaga Kolilamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tujuan dari dilaksanakannya operasi Trisila ini adalah untuk menegakkan hukum dan keamanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum laut, serta sebagai upaya menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia kepada dunia internasional dalam menjamin keamanan dan melindungi kepentingannya di laut. Koarmada Republik Indonesia menggelar acara sosial melalui kegiatan berbagi di bulan Ramadan dengan memberikan sembako kepada masyarakat sekitar Mako Koarmada RI di Mako Koarmada RI Jalan Gunung Sahari nomor 67 Jakarta Pusat. Acara dipimpin langsung Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang didampingi Ketua Gabungan Jalasan Nasri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto dan dihadiri para pejabat utama serta Kasatker Koarmada RI dan pengurus Gabungan Jalasan Nasri Armada Republik Indonesia. Satgas Operasi Trisila Koarmada RI 2023 tiba di Dermaga Batu Ampar, Batam setelah melaksanakan pelayanan dari Jakarta dengan menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Teluk Calang 524. Selama pelayaran menuju Batam, Satgas Operasi Trisila Koarmada RI 2023 melaksanakan berbagai materi latihan untuk mempertahankan keterampilan prajurit serta kerjasama antar unsur operasi hingga latihan pendaratan amfibi di Dabo Singkep. Setibanya sandar di Batam, Satgas Operasi Trisila Koarmada RI melaksanakan kegiatan kerja bakti, antara lain melaksanakan pembersihan dan pengecatan Masjid An-Nur, pemberian sembako kepada masyarakat Kampung Tua Serik, serta pemberian santunan kepada anak yatim.
Demikian pula, saat usai latihan pendaratan amfibi, dilaksanakan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar tempat latihan. Satgas Operasi Trisila Koarmada RI 2023 tiba di Dermaga Lantamal 12 Pontianak, Senin 24 April 2023, setelah melaksanakan pelayaran mulai dari Jakarta, Batam, dan Ranai, serta Natuna. Kedatangan Satgas Trisila Koarmada RI disambut langsung Komandan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Soeharto. Selama sandar di Dermaga Lantamal 12, Satgas Operasi Trisila Koarmada RI melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain bakti sosial di Kampung Bahari Nusantara, Sungai Pinyuh, yang berupa pelayanan dan penyuluhan kesehatan, serta kegiatan karya bakti dengan melaksanakan penanaman mangrove di Desa Sungai Bako Besar Laut, Kabupaten Mempawah. Satgas Trisila Koarmada RI juga melaksanakan kunjungan kerja ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan atau TMP Dharma, serta melaksanakan olahraga bersama di Lantamal 12. Selain itu juga melaksanakan open ship dengan menerima kunjungan masyarakat untuk melihat secara langsung kapal perang Republik Indonesia. Kontingen Owned Equipment atau COO Inspection Komando Armada Republik Indonesia Koarmada RI selesai melaksanakan inspeksi kesiapan alutsista TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini di kapal perang Republik Indonesia KRI Igusti Ngurah Rai 332 dan KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 yang tengah sandar di Dermaga JTC Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Komando Armada Republik Indonesia dalam hal ini melalui Komando Latihan Koarmada RI atau Kolat Armada RI melaksanakan kegiatan latihan Mobile Team Training atau MTT Bitching Administrasi tahun anggaran 2023 di Kolat Armada RI, Jakarta Utara. Kegiatan latihan yang diikuti sebanyak masing-masing 30 peserta dari Kolat Armada 1, 2, dan 3 ini dibuka oleh Wakil Komandan Kolat Armada RI Kolonel Laut Pelaut Bambang Trianto mewakili Komandan Kolat Armada RI Laksamana Pertama TNI Oktavianus Budi Susanto, Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto yang diwakili oleh Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rioduta, memberikan pembekalan kepada perwira siswa pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-61 tahun anggaran 2023 bertempat di kelas gabungan Gedung Samadikun, Markas Komando Seskoal Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kas Koarmada RI dalam pembahasannya menjelaskan mulai dari sejarah, hakikat, prinsip nilai-nilai Trisila TNI Angkatan Laut hingga bagaimana implementasi karakter Trisila TNI Angkatan Laut. Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pada acara pertemuan ke-17 ANCM Asian Navy Chief yang merupakan pertemuan Kepala Staf Angkatan Laut ASEAN di Manila, Filipina. ANCM merupakan ajang tahunan yang memberikan kesempatan kepada Kepala Staf Angkatan Laut ASEAN untuk berdiskusi, bertukar pendapat dan merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam menjawab tantangan keamanan maritim regional. Pada pertemuan ANCM kali ini mengambil tema Synergy at Sea Regional Cohesion for Peace and Stability. Satgas Operasi Trisila Koarmada RI tahun 2023 telah memasuki hari ke-35 dari 52 hari rencana operasi yang dilaksanakan dan saat ini telah tiba di Dermaga Irian Lantamal 9 Ambon, Kamis 11 Mei 2023 yang disambut kedatangannya oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latu Konsina. Selama sandar di Dermaga Irian Lantamal 9 Ambon, Satgas Trisila melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain kegiatan open ship dan bakti kesehatan, serta pembersihan pantai di Pantai Jembatan Merah Putih atau JMP. Selain itu juga melaksanakan pelayaran joy sailing yang diikuti masyarakat dengan rute pelayaran sekitar perairan Teluk Dalam, Kota Ambon. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri peresmian Kampung Bahari Nusantara tahun anggaran 2022 di Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Kegiatan peresmian yang dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan komando wilayah TNI Angkatan Laut tersebut diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto
turut hadir pada pelaksanaan penanaman mangrove nasional secara serentak oleh jajaran TNI Polri dan kementerian lembaga di seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Pada kesempatan ini juga diberikan rekor muri kepada Panglima TNI atas prestasi penanaman mangrove terbanyak di dunia dengan total semua 1.100.000 bibit mangrove. Hadir pada kegiatan tersebut Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Satuan Tugas Operasi Trisila Koarmada RI berkunjung ke Lantamal 8 Manado yang kedatangannya disambut langsung Komandan Lantamal 8 Manado Laksamana Pertama TNI Noldi Tangka dan Wali Kota Bitung Hengki Honandar serta didampingi pejabat di lingkungan Lantamal 8 Manado dan pemerintah Kota Bitung di Dermaga Nusantara Bitung. Selama singgah di Bitung, Satgas Koarmada RI melaksanakan beberapa kegiatan seperti diantaranya Open Ship di KRI Untung Suropati 372, KRI Hasan Basri 382, dan KRI Singa 651. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan bakti kesehatan berupa pengobatan umum, donor darah, dan bakti sosial berupa pembagian sembako bagi masyarakat. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menyaksikan sip naming atau pemberian nama dan mengikuti upacara peresmian serta pengukuhan Komandan KRI Kapak 625 dan KRI Panah 626 bertempat di Dermaga Semampir Barat Divisi Rekayasa Umum PT PAL Ujung Surabaya. Kegiatan sip naming, upacara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yakni sip naming 2 kapal cepat rudal KCR 60 meter produksi dalam negeri PT PAL Indonesia, yaitu KRI Kapak 625 dan KRI Panah 626. Koarmada RI menggelar latihan teori dan praktek penanggulangan bahaya kebakaran selama 2 hari di Mako Koarmada RI Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan kegiatan Denma Mako Koarmada RI dan dalam pelaksanaannya dipimpin Pasop Denma. Pada latihan ini diawali dengan penyampaian secara teori, pengarahan berupa pengenalan dan tata cara penggunaan sarana prasarana peralatan pemadam kebakaran. Kemudian dilaksanakan praktek di lapangan tentang tata cara penanggulangan bahaya kebakaran. Latihan kebakaran yang dilaksanakan selama sehari ini merupakan kerjasama Koarmada Republik Indonesia dengan instansi pemadam kebakaran atau Damkar Pemprov DKI Jakarta. Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri acara peresmian KRI Bung Karno 367 bertepatan dengan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Bertempat di Mako Komando Lintas Laut Militer atau Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta. Kapal jenis korvet TNI Angkatan Laut ini adalah murni buatan dalam negeri sebagai pengganti kapal protokoler untuk kepresidenan. Hadir pada acara peresmian tersebut, selain Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, juga Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, serta Panglima TNI. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menghadiri kegiatan X Multilateral Virtual Key Leader Engagement atau KLE yang digelar secara virtual oleh Komando US Pacific Fleet di ruang kerja Panglima, Markas Komando Koarmada RI Jakarta. Pertemuan yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh sejumlah delegasi dari beberapa negara di Asia Pasifik ini membahas berbagai permasalahan maritim seperti keamanan, kejahatan lintas negara, dan isu-isu terkini yang sedang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri sekaligus menyaksikan pembukaan kegiatan latihan bertaraf internasional Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2023 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kegiatan MNEC yang bertajuk Partnership to Recover and to Rise Stronger bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Mitra dalam operasi militer dan non-militer, seperti bantuan bencana dan evakuasi medis, dan dengan terlaksananya latihan ini diharapkan dapat membantu implementasi ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response
yang sudah disepakati sebelumnya oleh 36 negara peserta MNEC 2023. Secara umum, kegiatan MNEC ini merupakan kegiatan latihan non-perang yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan negara sahabat dengan mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana, serta operasi kemanusiaan. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia atau Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rioduta yang mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia atau Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang juga selaku Panglima Komando Gabungan Tentara Nasional Indonesia atau Pangkogap TNI pada latihan Armada Jaya ke-41 tahun anggaran 2023 hadir pada acara pembukaan latihan Armada Jaya ke-41 tahun anggaran 2023 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Kodiklatal Bumi Moro Surabaya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua Gabungan Jalasan Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menyambut kedatangan KRI Bimasuci di Grand Port Maritime Rouen, Prancis. Pada kegiatan penyambutan ini juga dihadiri segenap pejabat kedutaan Prancis, yakni Deputi Konsuler Minister atau Wakil Duta Besar, Koordinator Fungsi Politik, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya atau Pensosbud, dan perwakilan Kantor Atase Pertahanan. Selanjutnya, Pangko Armada RI juga mendampingi Dubes Republik Indonesia untuk Prancis dalam rangka pembekalan kepada 68 taruna-taruni Akademi Angkatan Laut Angkatan 70 yang dilanjutkan dengan pembekalan oleh Pangko Armada RI kepada taruna-taruni dan pada malamnya dilanjutkan mengikuti acara koktail party. Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rioduta mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri sarasehan nasional dalam rangka pembangunan kekuatan kapal selam dalam postur TNI Angkatan Laut tahun 2025-2044 di Gedung Submarine Facility Damage Control Training Ujung Surabaya. Sementara itu, untuk pelaksanaan kegiatan sarasehan ini diawali dengan pembukaan laporan kesiapan sarasehan oleh Dankops Kasel Laksma TNI Indra Agus Wijaya dan keynote speaker dengan tema pembangunan kekuatan kapal selam dalam perencanaan jangka panjang TNI Angkatan Laut guna perimbangan kekuatan di kawasan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Delegasi dari Royal Thailand Navy atau RTN yang dipimpin oleh Rear Admiral Anirudh Sawasde meninjau simulator Komando Operasi Kapal Selam atau Kops Kasel Koarmada RI. Sebelum peninjauan, delegasi dari Royal Thailand Navy ini diterima oleh Komandan Kops Kasel Laksamana Pertama TNI Indra Agus Wijaya di Mako Kops Kasel Ujung Surabaya. Adapun simulator yang ditinjau delegasi negara sahabat tersebut adalah Submarine Command Team Trainer atau SCTT, Simulator Submarine Facility Damage Control Trainer SFDCT, dan Submarine Sonar Simulator atau SSS. Kunjungan ini dalam rangkaian pelaksanaan latihan bersama atau LATMA SEA Garuda 21AB23. KRI Bimasuci yang tengah berada di Prancis menggelar acara koktail party yang dihadiri Muhammad Omar sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Prancis. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto turut hadir pada acara yang digelar di Geladak KRI Bimasuci yang tengah sandar di Rouen, Prancis. Kepala Staf Koarmada Republik Indonesia yang juga selaku Panglima Komando Gabungan Tentara Nasional Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rioduta mewakili Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin kegiatan Tactical Floor Game atau TFG dan penyempurnaan dokumen kampanye militer bertempat di gedung TFG Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Kodiklatal Surabaya. Dalam pelaksanaan TFG Armada Jaya ke-41, Laksda TNI Didong Rioduta mensimulasikan seluruh tahapan pada konsep rencana operasi di latihan Armada Jaya 41 tahun 2023 ini. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengikuti pelaksanaan olahraga bersama dengan prajurit Koarmada II bertempat di Dermaga Madura Ujung, Surabaya. Olahraga yang diikuti seluruh prajurit TNI Angkatan Laut Wilayah Timur ini memiliki manfaat yang sangat penting. Di samping menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, juga sebagai ajang silaturahmi, menjaga kekompakan, serta menumbuhkan jiwa korsa bagi seluruh prajurit.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia atau Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, yang juga selaku Pangkogap TNI melaksanakan peninjauan kesiapan unsur yang akan melaksanakan penembakan dalam latihan Armada Jaya 41 tahun 2023 di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Latihan Armada Jaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan unsur pimpinan dan staf komando tugas gabungan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan militer atau PPKM pada pelaksanaan operasi gabungan TNI dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI, kesiapan serta keterpaduan komponen sistem senjata armada terpadu. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin upacara gelar kesiapan personil dan material untuk manuver lapangan latihan Armada Jaya ke-41 tahun 2023 di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang dibacakan Pangko Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto mengatakan, seluruh prajurit TNI Angkatan Laut sebagai prajurit Jalasena Samudra, sebagai garda terdepan penjaga laut Nusantara, dan sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, memiliki berbagai peralatan tempur yang bukan hanya untuk beroperasi di lautan, tetapi juga memiliki peralatan tempur yang beroperasi di darat maupun udara. Untuk itu, kita bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kesiapan tempur matra laut yang dimiliki, termasuk di dalamnya pembinaan. Latihan Armada Jaya menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kesiapan dan kelaikan material tempur yang dimiliki TNI. Selain itu, sebagai langkah awal, guna mempersiapkan prajurit dan alutsista dalam menyambut latihan gabungan TNI tahun 2023. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam meninjau kesiapan akhir fasilitas latihan Puncak Matra Laut Armada Jaya ke-41 tahun 2023 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran Banyu Putih Situbondo, Jawa Timur. Pada pelaksanaannya, selain meninjau sarana dan prasarana di Puslatpur Mar 5 Baluran, juga meninjau ke titik tinjau T12, daerah latihan Puslatpur Mar 5 Baluran. Dengan dilaksanakannya peninjauan ini diharapkan para peserta prajurit TNI Angkatan Laut dapat menyiapkan dengan serius, baik dan benar, guna mencapai kesuksesan sesuai tujuan dan tanpa kendala apapun. Selain itu juga dalam rangka kesiapan menghadapi latihan gabungan TNI tahun 2023. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto selaku Pangkogap TNI meninjau secara langsung penembakan rudal Exocet MM40 Block 3 KRI John Lee 358 dan KRI Igusti Ngurah Rai 332 yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di KRI RE Marta Dinata yang berlayar di Laut Bali. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto selaku Pangkogap TNI mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau pendaratan amfibi latihan Armada Jaya ke-41 tahun 2023 bertempat di Pantai Banongan, Situbondo. Kasal berharap para prajurit dapat mempersiapkan mental dan fisik serta alutsista yang akan digunakan dalam latihan gabungan TNI.